Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhayati, NIM 4. Di sini saya akan menjelaskan materi pra-UAS mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2, di mana materi-materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi dasar tentang mata kuliah Metode Kuantitatif Bisnis 2. Nah, materi-materi tersebut yaitu materi analisis conjoin, analisis jalur atau analisis path, dan analisis time series. Nah, dari ketiga materi ini akan saya sampaikan melalui video PPT yang saya buat. Maka dari itu, mari kita simak video PPT dari saya. Nah, dalam video PPT yang saya sampaikan kali ini, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi pra-UAS atau materi setelah UTS mata kuliah MKB 2 tentang materi pendahuluan, yaitu di sini materi pra-UAS-nya yaitu ada analisis conjoin, analisis jalur atau analisis path, dan analisis time series. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan, poin-poin pentingnya yang ada dalam materi analisis conjoin, analisis jalur dan analisis jalur atau path, dan yang terakhir analisis time series. Di sini kita akan membahas sedikit tentang pengertiannya, yaitu pengertian analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Terus kita mengetahui tentang tujuan adanya analisis conjoin, analisis jalur, dan analisis time series. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui variabel dan data, di sini kita akan mengetahui jenis variabel dan data analisis conjoin. Terus yang kedua, untuk mengetahui jenis variabel dan data dalam analisis jalur. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita mengetahui istilah analisis dalam time series, yaitu istilah stasionaritas dan kointegrasi. Nah, yang selanjutnya ini yaitu pengertian analisis conjoin. Di sini kata conjoin menurut para praktisi riset diambil dari kata considered jointly. Nah, dalam kenyataannya ini kata sifat termasuk kata sifat conjoin diturunkan dari kata benda to join yang berarti joined together atau bekerja sama. Nah, analisis conjoin ini salah satu teknik analisis yang termasuk ke dalam analisis multivariat. Nah, analisis conjoin ini mencoba menentukan kepentingan relatif yang dikaitkan pelanggan pada atribut yang penting dan utility yang dikaitkan pada tingkatan atau level atribut. Nah, jadi analisis conjoin sendiri ini merupakan analisis yang menggunakan teknik di mana itu digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif yang terkait berdasarkan persepsi pelanggan terhadap suatu produk dan nilai kegunaannya. Bagaimanakah cara menentukan persepsi pelanggan tersebut? Yaitu dari menentukan berdasarkan atribut-atribut produk yang terkait. Nah, di sini tujuannya itu untuk menentukan strategi pemasaran. Nah, itulah sedikit pengertian analisis conjoin. Untuk yang selanjutnya yaitu kita ke pengertian analisis jalur atau analisis path. Di sini analisis jalur ini dikenal sebagai path analysis, dikembangkan pertama tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu Selwright. Nah, di sini saya menemukan ada 3 pengertian analisis jalur atau analisis path ini menurut para ahli. Yang pertama ini menurut Robert D. Rutherford pada tahun 1993. Di sini ia mengatakan bahwa analisis jalur merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika
variabel bebasnya ini mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Nah, untuk yang kedua ini menurut Paul Webley pada tahun 1997. Nah, ia mengatakan bahwa analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan magnitude dan signifikansi atau signifikan untuk menentukan hubungan sebab akibat hipotekal dalam seperangkat variabelnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu menurut David Garson dari North Carolina State University. Di sini dia mengatakan bahwa analisis jalur ini sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matrik korelasi dengan dua atau lebih model hubungan dalam sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Jadi dalam analisis jalur atau analisis PET ini yaitu bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, hubungan sebab akibat tersebut ini menyangkut dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas ini biasanya disebut juga dengan variabel eksogen. Nah, biasanya ini dalam matematika disimbolkan dengan huruf X. Dalam penelitian biasanya digunakan variabel bebas, yaitu ada beberapa variabel bebas disimbolkan dengan X1, X2, X3, dan Xn atau X lainnya, variabel bebas lainnya. Untuk yang tadi, yang kedua yaitu variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, ini biasanya ini dalam matematika ini dikenal dengan variabel endogen yang biasanya disimbolkan dengan huruf Y. Biasanya dalam peneliti itu menuliskan dengan Y1, Y2, dan Y3 atau YN yang lainnya atau variabel terikat yang lainnya. Tergantung peneliti mengambil variabel yang digunakan. Itulah sedikit pengertian dari analisis jalur atau analisis PET. Kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu tentang pengertian analisis time series. Di sini analisis time series atau biasanya disebut dengan deret berkala ini pertama kali diperkenalkan oleh George E. P. Box dan Gwilym M. Jenkins pada tahun 1905. Nah, time series ini merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Nah, metode ini sendiri juga sering digunakan untuk melakukan sebuah peramalan. Nah, time series ini adalah suatu metode peramalan dengan menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu atau analisis time series. Analisis time series ini dilakukan untuk memperoleh pola data time series dengan menggunakan data masa lalu, yang mana ini bertujuan untuk digunakan untuk meramalkan suatu nilai pada masa yang akan datang. Nah, jadi variabel analisis time series di sini yaitu kayak seperti analisis data time series merupakan kayak data yang mempertimbangkan dalam pengaruh waktu. Di sini data ini bisa dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu, yaitu biasa dalam jangka waktu berupa jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Itulah sedikit pengertian analisis time series. Untuk slide yang berikutnya yaitu tujuan analisis conjoint. Di sini saya menemukan 3 tujuan dalam analisis conjoint, yaitu yang pertama, analisis conjoint ini digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif berdasarkan persepsi pelanggan pada suatu produk tertentu dan nilai kegunaan yang muncul dari atribut-atribut produk yang terkait.
Untuk yang kedua, yaitu analisis conjoin ini digunakan untuk menentukan strategi pemasaran, di mana dapat digunakan untuk menentukan segmentasi pasar berdasarkan preferensi konsumen terhadap atribut produk yang dipilihnya. Nah, untuk tujuan yang terakhir atau tujuan yang ketiga dalam analisis conjoin ini, yaitu selain dalam model multivariat lainnya, analisis conjoin ini bisa juga digunakan untuk mengembangkan skor dari beberapa individu dan mengembangkan model untuk tiap individunya. Itulah tujuan dari analisis conjoin. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tujuan analisis jalur atau analisis path. Di sini untuk tujuan analisis jalur atau analisis path yang pertama yaitu melihat hubungan antar variabel dengan didasarkan pada model a priori. Untuk yang kedua yaitu menerangkan mengapa variabel-variabel itu berkorelasi dengan menggunakan suatu model yang berurutan secara temporer. Yang ketiga yaitu menggambar dan menguji suatu model matematis dengan menggunakan persamaan yang mendasarinya. Untuk yang keempat, mengidentifikasi jalur penyebab suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang mempengaruhinya. Dan yang tujuan yang kelima yaitu menghitung besarnya pengaruh satu variabel independen exogenous atau lebih terhadap variabel dependent endogenous lainnya. Itulah beberapa tujuan analisis jalur atau analisis path. Nah, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu tentang tujuan analisis time series. Nah, di sini ada tiga tujuan analisis time series, yaitu yang pertama dapat menjelaskan mekanisme tertentu, yang kedua dapat meramalkan suatu nilai di masa yang akan datang, dan yang ketiga itu dapat mengoptimalkan sistem kendal. Itulah beberapa tujuan analisis dari time series. Pokok bahasanya sebenarnya yaitu tentang jenis variabel dan data analisis conjoin. Di sini saya menempatkan variabel dalam analisis conjoin itu menggunakan variabel dummy dan datanya berupa data non-metrik dan data metrik. Nah, untuk pengertian variabel dummy sendiri yaitu merupakan variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif yang ada dalam model regresi. Mengapa saya menempatkan variabel dummy dalam analisis conjoin? Karena dalam analisis conjoin ini prosedur analisis yang umum sering digunakan yaitu model full profile dan model pairwise comparison. Pada model full profile ini menggunakan metode regresi dengan variabel dummy, dan model pairwise comparison ini menggunakan metode Thurston-Case-V. Nah, maka dari itu pada analisis conjoin ini menggunakan metode regresi yang menggunakan variabel dummy. Pada metode regresi dengan variabel dummy ini sangat umum, biasanya itu digunakan untuk data berjenis non-metrik maupun metrik. Maka dari itu, di sini saya menempatkan data non-metrik dan data metrik sebagai data dalam analisis conjoin. Nah, untuk data non-metrik dan data metrik ini dapat diperoleh melalui pengurutan maupun penilaian terhadap kombinasi atribut yang telah dirancang sebelumnya. Untuk perolehannya sendiri, pada data non-metrik ini dapat diperoleh dari responden dengan cara diminta untuk membuat ranking atau mengurutkan stimuli pada tahap yang telah dibuat sebelumnya. Perangkingan ini bisa dimulai dari angka 1
dan seterusnya hingga ranking terakhir bagi stimuli yang paling tidak disukai. Untuk perolehan data metrik ini bisa diperoleh dari responden diminta untuk memberikan nilai atau rating terhadap masing-masing stimuli. Pemberian nilai ini dapat dilakukan menggunakan skala Likert mulai dari angka 1 hingga 5. Nah, untuk angka 1 ini paling tidak disukai dan untuk angka 5 paling disukai. Bisa juga menggunakan nilai ranking. Maka dari itu ini artinya untuk stimuli yang paling tidak disukai ini bisa diberi nilai tertinggi setara dengan jumlah stimulinya. Nah, sedangkan stimuli yang paling disukai diberi nilai 1. Itulah penjelasan sedikit tentang jenis variabel dan data analisis conjoint. Oke, untuk yang slide selanjutnya masih tetap di pokok bahasan variabel dan data. Untuk slide selanjutnya yaitu jenis variabel dan data analisis jalur atau analisis path. Di sini dalam analisis jalur atau analisis path ini menggunakan variabel residual, di mana variabel residual yaitu variabel-variabelnya ini yang tidak berkorelasi dengan salah satu variabel-variabel dalam model. Nah, untuk datanya sendiri dalam analisis jalur atau analisis path ini menggunakan data metrik berskala interval. Nah, di sini terdapat variabel independen eksogenus dan dependen endogenus untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi, model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Nah, dalam analisis metrik berskala interval ini yang dimaksud dari variabel eksogenus dalam suatu model jalur yaitu semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya, atau bisa juga dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju ke arahnya. Untuk variabel endogenus sendiri ini yaitu merupakan variabel yang mempunyai anak-anak panah menuju ke arah variabel tersebut. Nah, variabel perantara endogenus ini mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedangkan variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya. Jika data bukan metrik yang digunakan, maka akan menyebabkan dapat mengecilkan nilai koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi yang kecil akan menyebabkan nilai R kuadrat menjadi semakin kecil. Maka permodelan yang dibuat menggunakan analisis jalur tidak akan valid karena salah satu indikator kesesuaian model yang dibuat dengan teori dengan melihat nilai R kuadrat yang mendekati 1. Jika nilai ini semakin mendekati 1, maka model dianggap baik. Untuk yang selanjutnya yaitu pokok bahasan istilah analisis time series. Pada istilah analisis time series ini ada dua, yaitu istilah stasioneritas dan kointegrasi. Untuk istilah stasioneritas ini merupakan suatu kondisi data time series yang jika dirata-rata varian dan kovarian dari ubah-ubah tersebut seluruhnya tidak dipengaruhi oleh waktu. Itu menurut Juanda dan Junaidi tahun 2012. Data time series dikatakan stasioner jika rata-rata dan variasinya konstan, tidak ada unsur tren dalam data, dan tidak ada unsur musiman. Jadi istilah stasioneritas ini berupa data yang diamati berdasarkan waktu pada prosesnya ada yang berubah seiring dengan perubahan waktu, dan ada yang tidak berubah meskipun waktu terus berjalan.
Untuk yang kedua yaitu istilah kointegrasi, merupakan suatu hubungan jangka panjang antara peubah-ubah yang meskipun secara individual tidak stasioner, tetapi kombinasi linear antara peubah tersebut dapat menjadi stasioner. Ini menurut Juanda dan Junaidi tahun 2012. Uji kointegrasi dapat digunakan untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel ekonomi atau variabel finansial memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang. Jadi, istilah kointegrasi ini berupa data yang mana jika variabel-variabel telah stasioner. Artinya, antara variabel tersebut terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Nah, itulah sedikit pemaparan materi pra-UAS dari mata kuliah MKB 2. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.